hidup itu ya kesadaran. Tidak ada nilainya kita hidup kalau kita tidak sadar. Istilahnya Ibnu Tufel, Hay bin Yakdhon. Hay itu hidup, Yakdhon itu bangun. Bangun itu maksudnya sadar. Masa kita hidup sekali saja tidak tercerahkan, tidak sadar. Ketika kita hidup dengan tidak sadar, berarti kan kita abai makna, abai nilai. Kita tidak ngerti apa dan mau kemana. Wong kita tidak sadar. Kalau sampai usia kalian ini, misalnya kalian mungkin usia 20-an ya, kalau ditanya orang, apa sih makna hidup ini bagimu? Dan kalian tidak bisa jawab, kemungkinan kemarin kalian tidak terlalu serius dengan hidupmu. Kamu tidak pernah mikir, saya pas enggak sih seperti ini? Hidup saya ini on the right track atau tidak sih? Keinginanku apa sih? Penyesalanku kemarin-kemarin yang harus diperbaiki apa sih? Ini kan namanya kalian menyadari hidup. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab itu semua, ya berarti kalian belum aware, belum awake, belum bangun. Hidupmu mungkin seperti mesin saja, seperti robot saja. Berjalan sih, canggih sih, tapi tidak punya kesadaran. Otomatis saja. Kita kan hari ini persis kan seringkali kayak mesin. Bangun tidur HP, TikTok. Nanti mandi, di kamar mandi pun sambil pegang HP. Ya kan? Entah sambil nyanyi, entah sambil jongkok, entah sambil apa, tidak bisa lepas dari HP. Nanti bahkan habis mandi ke kamar, sepi HP-nya diputer lagu apa, HP lagi, tidak bisa. Dan ritme ini berulang terus, akhirnya kita kayak robot, melakukan aktivitas apapun tapi tanpa kesadaran. Sampai kemudian kita kaget, ternyata sudah mau ujian ini ya, ternyata sudah terancam DO saya, ternyata. Itu menunjukkan kita selama ini belum yakdhon, belum sadar. Masih sekedar hidup. Itu kan diketawakan sama Buya Hamka itu kan. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet di hutan juga hidup. Itu tajam kalimatnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini salah satu quote mungkin ya yang penting dalam transendentalisme. Yuk kita menyadari hidup kita, mengeksplor diri kita, menegakkan identitas jati diri, keinginan kita, dan seterusnya. Ada quote menarik dari Thoreau. Ini dulu ya, yang dalam diri. What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu lebih sepele, lebih tidak penting dibandingkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi dunia sekeliling kita itu tergantung diri kita. Jadi mungkin kemarin kita belajar teori tentang mindset itu ya. Ngajinya sih seperti ini. Tapi apakah nyaman ataukah tidak nyaman, enak ataukah tidak enak, itu biasanya tidak tergantung situasi di luar diri kita, tapi tergantung suasana diri kita, kondisi diri kita. Kalau kamu lagi stres, lagi galau, lagi sumpek, serame apapun ngaji ini rasanya sepi, pikiranmu melayang kemana-mana. Jadi kondisi dalam diri kita lebih menentukan. Kalau kamu sedang marah, ada komedi selucu apapun, kamu tambah ngamuk. Kenapa? Yang harusnya lucu kamu tertawa karena batinmu sedang galau, rasanya malah melecehkanmu dan kamu marah. Jadi yang ada dalam diri kita itu lebih penting. Makanya tadi alatnya intuisi. Bisa saja ini pengalaman menyenangkan bagi orang lain, tapi begitu masuk ke saya menangkapnya sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman yang negatif.
Jadi ternyata dunia di depanku, dunia di belakangku itu kalah penting dengan dunia di dalam diriku. Berarti apa? Tugas kita pertama membereskan dunia dalam diri. Ya entah gimana caramu untuk membereskan dunia dalam diri. Makanya Thoreau juga bilang, keindahan dalam diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Jadi diri kita indah dulu, baru kita bisa mengapresiasi, meresepsi keindahan di sekeliling kita. Kalau diri kita belum indah, melihat alam yang indah, sementara jiwa kita rusak, misalnya kacau, ya keindahan alam itu tidak akan kompatibel dengan diri kita. Ketika tidak kompatibel, ya kita tidak bisa menemukan keindahannya. Ya kalau kita sedang, kayak tadi loh, sedang marah seperti tema minggu lalu itu. Sedang panas-panasnya marah, meskipun kamu ada di pinggir laut yang begitu indahnya, atau di atas gunung, kamu sedang muncak terus nonton sunrise. Tapi kalau kemarahan itu masih meletup dalam dirimu, ya sunrise nggak sunrise-sunrisean. Pikiranmu kan mesti gitu. Ayolah ke laut, Allah ndak laut-lautan. Kenapa? Jiwamu sedang tidak kompatibel dengan keindahan yang ada di luar dirimu. Jadi hanya diri yang indah yang bisa mengapresiasi keindahan. Makanya kadang-kadang kan kamu heran, Pak, orang-orang kok suka ya dengan itu, saya kok tidak? Jangan-jangan jiwamu tidak kompatibel dengan yang sedang disukai banyak orang. Jadi kuncinya tetap dalam diri kita. Baik, jadi keindahan diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Intuisi tadi menurut Thoreau harus kita arahkan sebagai jalan untuk menangkap kebenaran dalam hidup. Penting bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Ini sebenarnya di konsep semua filosof juga begitu. Teman-teman juga ngerti di banyak teori filsafat yang fokus pada kebenaran. Thoreau juga begitu, ya intuisi, ya alat kita untuk menangkap kebenaran. Makanya dia bilang, ada quote terkenal sekali dari Thoreau, bukan cinta, uang, atau ketenaran, berikan padaku kebenaran, kata Thoreau. Kenapa? Ini sebenarnya ya masuk akal saja sih. Begitu kita memegang kebenaran, cinta akan hadir. Ketika cinta akan hadir, ayo kita akan sangat serius menjalani hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Saat kita memberikan yang terbaik untuk hidup kita, apalagi sekedar uang, pasti dia akan datang. Kalau uang sudah datang, betapa hidup kita berlimpah ruah, betapa hidup kita banyak berguna untuk orang lain, ketenaran juga pasti datang. Jadi, kalau di Jakarta ada sultan ini, sultan mana, nah, kamu bisa bikin sultan daerahmu sendiri. Jadi dengan uangmu, dengan ketenaranmu, diawali dari cintamu, tapi basicnya kebenaran. Kalau kalian hanya mencari uang dan ketenaran, pasti kalian tidak akan dapat kebenaran juga cinta. Kalau kalian hanya cinta saja, tanpa peduli kebenaran, kalian akan jatuh pada falling in love, tapi tidak mampu standing for love. Kamu benar-benar jatuh sudah. Itu gunanya kebenaran. Maka kata Thoreau, beri aku cinta, bukan uang, bukan ketenaran, tapi beri aku kebenaran. Kalian mau belajar ngaji filsafat sampai edisi 400 sekian, itu kan sebenarnya hidden di baliknya kamu ingin hidup dengan benar. Maka jangan lupa, inilah sebenarnya yang kita kejar. Mungkin nanti kalian tanya, apa sih Pak kebenaran itu? Definisinya luas, sulit, nggak karu-karuan. Jawabannya Thoreau apa?
tangkap dan rasakan dengan intuisi. Jadi pikiranmu mungkin bisa ngeyel, Pak benar itu kan macam-macam Pak, perspektif ini, perspektif itu, bisa benar menurut saya, tidak benar menurut orang lain. Ya monggo saja, tapi kalau versinya Turo, tangkaplah tidak dengan akalmu, tangkaplah dengan intuisimu. Sayangnya di sekolahan tidak ada pelajaran untuk mendaya gunakan intuisi ini. Di pendidikan ya alat yang paling kita pakai kan akal sama panca indera saja, itu yang kita sebut positivisme, positivistik. Kalau untuk hal-hal yang jenis-jenis intuisi, naluri, nurani, imajinasi, itu mungkin hanya jurusan tertentu yang intensif bahas itu. Padahal ini penting untuk menangkap kebenaran yang derajatnya lebih dalam, yang kita sebut intuisi ini. Baik, kita lanjutkan. Sebisa mungkin hiduplah secara bebas tanpa komitmen. Semampumu. Beliau pakai istilah as long as possible ya, karena ada dunia kita tidak sesimpel bayangan kita ya kita. Tapi sebisa mungkin bebaslah dan uncommitted. Uncommitted itu jangan terlalu banyak bikin komitmen, bikin janji, bikin nadar ini, nadar itu, bikin saya akan setia ke sini, itu memberatkanmu. Bebaslah dan jangan terlalu banyak komitmen. Jadi kalau diminta komitmen ya kamu minggir dulu. Biar ya kamu bebas dulu. Kamu kok tidak komitmen dengan janji kita? Untuk sementara saya tidak komitmen dulu. Siapa tahu ada yang berubah, siapa tahu ada yang berkembang, siapa tahu. Makanya uncommitted. Kita tidak tahu yang terjadi besok apa. Misalnya kalian komitmen, aku akan selalu di sisimu. Kalau tiba-tiba dapat beasiswa luar negeri kan eman-eman. Nanti kamu dimarahi, mana komitmenmu, kan tidak enak. Jadi sebisa mungkin bebas dulu sampai dirimu kuat terbentuk. Maka as long as possible, live free and uncommitted. Yo nanti mungkin pada saatnya ketika kita sudah kuat berkomitmen ini itu, tapi kita jadi trendsetternya, bukan followernya. Ini ada kalimat menarik dari Turo. Jangan ikuti jalan yang ada. Pergilah ke tempat yang tidak ada jalannya dan tinggalkan jejak. Maka kalian akan jadi penemu. Kalian akan jadi perintis. Kalian akan jadi pionir. Kalian akan jadi pelopor. Kalau kalian hanya mengikuti jalan yang ada saja, ya kalian hanya follower. Sehebat-hebatnya follower, ya kamu tetap disetir oleh yang kamu follow. Jadilah perintis. Jadi jangan hanya mengikuti jalan yang ada. Jangan hanya niru-niru. Wah teman saya Pak bikin konten kayak gini viral, saya tak bikin juga. Dia viral, mungkin kamu enggak. Kamu hanya mengikuti jalan sebelumnya. Coba bikin jalan baru. Berkreasi, inovatif, imajinasinya dipakai. Nah, tinggalkan jejak. Biar orang yang mengikutimu, bukan kamu yang mengikuti orang. Ini visi transendentalismenya Turo. Kita lanjutkan. Ini loh dia bilang. Kenapa dia kemudian mandiri menyendiri? Kata dia begini. Aku merasa menyendiri hampir sepanjang waktu itu menyehatkan. Berada di tengah orang lain, bahkan dengan orang-orang yang terbaik, akan cepat melelahkan dan membuat jenuh. Aku suka menyendiri. Aku tidak pernah menemukan teman yang lebih menyenangkan daripada kesendirian. Jadi kesendirian itu teman yang paling setia. Tidak pernah pergi meskipun kamu sendirian. Ada terus. Makanya kata dia, aku tidak pernah ketemu teman yang
lebih setia, lebih menyenangkan daripada kesendirian. Bahkan meskipun punya teman yang paling hebat sekalipun. Kata dia, kadang-kadang dengan orang-orang terbaik itu malah melelahkan, merepotkan. Ayo, misalnya kalian ya, ada nanti yang ikut saya misalnya ke rumah, itu kan kalian sudah terikat tidak bebas sama sekali. Sungkanlah, khawatir ini, khawatir itu, nanti mau ke kamar mandi saja mikir bolak-balik, mengganggu nggak ya? Tidak enak, jangan dikira. Meskipun kamu didampingi orang paling hebat, kamu akan nyaman. Bahkan dengan orang terbaik, cepat lelah dan jenuh. Jadi, mending sendiri, bebas. Ini mungkin yang nanti dilanjutkan oleh Sartre itu kan bahwa orang lain itu memang neraka. Gara-gara ada orang lain ini saya tidak bebas, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalian malam hari ini kan gitu, orang lain itu menyusah. Gara-gara ada orang lain saya tidak bisa selonjor, saya tidak bisa lesehan, saya tidak bisa. Baik, maka Thoreau lebih memilih kesendirian. Ternyata sendiri itu menyehatkan. Belenggu nafsu yang paling berat untuk diatasi itu cinta. Nah, beliau tidak menyalahkan orang jatuh cinta. Wong jatuh cinta itu manusiawi. Beliau nanti membagi dua cinta itu. Ada cinta yang tercela, ada yang tidak tercela. Tidak tercela itu ya kita suka dengan orang, cinta dengan seseorang, kemudian kita ekspresikan, kita ungkapkan itu di jalur yang seharusnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma. Tapi ada yang jenis tercela. Jenis tercela itu ya kita mengumbar, tidak mengendalikan hasrat dan keinginan kita di luar kewajaran norma-norma. Beliau punya rumus begini, cegahlah api itu jangan sampai membakar. Aku tidak mengatakan padamu padamkanlah. Aku juga tidak menyarankan padamu cegahlah air itu jangan sampai menenggelamkan. Akan tetapi aku sarankan padamu untuk berenang. Jadi maksud beliau, kalau kita sedang jatuh cinta, itu kan ada nyala, ada api dalam diri kita. Tidak apa-apa manusiawi. Manusia punya syahwaniyah tadi, punya hotobiyah tadi, juga punya natikoh yang awal tadi. Jatuh cintalah, tapi jangan terbakar oleh cinta. Tenggelam dalam cinta tidak apa-apa, tapi bisalah berenang. Ketika kamu bisa berenang, kamu bisa menguasai arusnya. Jadi, kalau tidak bisa, ya kamu wassalam. Selesai. Dibakar oleh cinta, ditelan oleh cinta. Akhirnya kamu tidak bisa ngontrol dirimu. Apapun kamu lakukan, alasannya demi cinta. Ini cinta yang negatif. Yang tercela. Makanya dulu kita belajar filsafat cinta misalnya, ketika kita masuk ke tokohnya Erich Fromm, beliau bilang, jangan hanya jatuh cinta, jangan hanya falling in love, tapi juga tegaklah dalam cinta. Standing for love. Falling in love itu manusiawi, natural. Setiap orang jatuh cinta. Tapi menegakkan cinta itu tidak banyak orang bisa. Kita yang harus belajar melakukannya. Jangan terbakar oleh cinta, jangan jatuh oleh cinta, jangan tenggelam dalam cinta, tapi kita tegakkan, kita ekspresikan cinta di jalan yang sesuai norma, sesuai nilai yang kita yakini. Sehingga cinta yang bagi banyak orang mulia itu tidak kehilangan kemuliaannya. Jangan sampai nanti orang
Tidak percaya lagi. Jangan sampai orang putus asa dengan cinta. Alah, cinta-cinta. Paling akhirnya yang ngamar nanti. Nah, misalnya itu orang sudah tidak percaya lagi dengan cinta. Karena kelakuanmu dewe. Jadi kamu sendiri yang merendahkan, menjatuhkan nilai cintamu. Ini yang diwanti-wanti benar nanti di hampir separuh kitab Dhammul Hawa itu bahas ini. Bahkan beliau nanti di belakang nyinggung-nyinggung Laila Majnun dan banyak cerita-cerita cinta. Yang menurut beliau tidak seharusnya begitu. Cinta itu menghidupkan, membebaskan. Tidak menjatuhkan, tidak menenggelamkan atau membakar kita. Baik. Tentang cinta kita sudah sangat banyak sering cerita. Ini yang menarik, yang tadi saya bilang ya, patah hati. Ini kadang-kadang lebih membahayakan. Orang patah hati lebih sering lepas kendali. Jadi lebih sering keluar jalur ketika sudah patah hati. Sering saya bilang ya, cinta dan patah hati itu energinya luar biasa. Orang patah hati itu bisa secara sekaligus marah, kecewa, dendam, apalagi dengki, apalagi overthinking, sangat sedih, sangat stres. Itu kan ngumpul di situ semua orang patah hati. Dan patah hati itu ya tidak hanya urusan pasangan, pacar atau pasangan suami istri atau yos. Dalam banyak hal kita sering patah hati. Belenggu nafsu yang paling berat untuk dipatahkan itu patah hati. Orang patah hati itu ngontrolnya sangat sulit. Maka beliau mengajukan beberapa tips, saran untuk mengatasi patah hati. Agak banyak, tidak apa-apa ya. Yang pertama, menjauh. Yo, bahasa lain kalau hari ini kamu healing-healing lah, jalan-jalan kemana gitu. Jangan di situ terus. Kalau di situ terus kamu tiap hari ketemu, nanti kamu tambah sumpek, dia sudah punya gantinya. Iya, sudah lah, kamu ngalah saja. Mikir-mikir kamu jalan kemana, healing kemana, senangkan dirimu. Jadi bepergianlah. Hindari sumber-sumber yang menyakitkan hatimu terus-menerus. Karena kesedihan yang terus-menerus, tidak ada akhirnya, menghancurkan jiwa. Healing lah. Yo jalan-jalan, kalau wah tidak punya biaya pak, yo jalan kaki aja, sak keselmu. Jadi hindari tempat-tempat, momen-momen orang-orang yang mengingatkanmu pada kesedihan. Ini tips konkret ya dari beliau. Pak gimana pak, wong kita satu kampus pak, satu kelas pak, satu ya. Yo kamu cepet-cepet lulus saja biar enggak lama-lama bareng-bareng ya. Jadi itu tip pertama. Yang kedua, kayak tadi ya, sibukkan diri. Jangan diam saja, jangan di kamar saja, jangan ngelamun terus, cari kesibukan. Kata beliau, ketika hati sudah disibukkan dengan kesibukan selain dirinya, maka perlahan-lahan cinta dan rindu itu akan tergerus. Dan pasti sedikit-sedikit akan bisa melupakannya. Jadi cari kesibukan lah, kamu ngapa-ngapain lah itu ya, kayak tadi lah, bahwa nyapu-nyapu sak kos-kosan apa nyuci-nyuci bajunya semua temanmu apa-apa gitu, wis pokoknya sibuk lah, baca-baca apa-apa. Atau cari yang baik-baik, kalau udah ada yang pokoknya saya bertekad setiap 3 hari khatam lah, yang baik-baik gitulah, coba kamu nazar ropo lah gitu, sekiranya suwibuk kamu itu pokoknya. Dalam rangka apa kalau bahasa psikologinya? Mendistraksi dirimu biar fokusnya tidak ke situ terus. Bikin project-project untukmu sendiri.
Saya pengen latihan inilah, latihan itulah, bisa ini, bisa itulah. Pokoknya terus kamu push dirimu sendiri, kamu tekan dirimu. Biar kamu ndak perhatianmu ke situ terus. Jadi cari kesibukan. Yang ketiga, menegaskan. Kalau ini agak mindset ya, kepastian ditinggal orang yang dicintai. Apapun dan siapapun itu. Nah, kalau ini pikiranmu kamu pengaruhi bahwa iya saya berpisah dengan yang dicintai, tapi apa sih di dunia ini yang tidak berpisah? Dengan siapapun ya berpisah. Hubungan jenis apapun ya nanti pada akhirnya berpisah. Jadi perpisahan tidak harus ditangisi sampai segitunya. Biasa saja. Nah, hidup ini ya sunatullahnya ada pertemuan pasti ada perpisahan. Berapa lama sih hidup ini? Harus pokoknya kamu bujuk-bujuk dirimu begitu ya. Jadi untuk menyadari bahwa perpisahan bukan berarti kehancuran. Bukan berarti selesai cerita hidupmu, masih panjang ceritamu. Jadi biasa saja dalam sejarah hidup kita ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin dulu kita ditinggal simbah-simbah kita, kemudian sekarang ditinggal biasa saja. Nah ini pikiran yang kita pengaruhi. Kemudian, ini juga untuk jiwa kita ya. Mari kita sadari kebutaan kita. Kok kita sampai sesedih itu sih? Kok kita sampai sedepresi itu sih? Wong dia kan manusia juga. Banyak kekurangannya kok. Nah ini kita sadari kebutaan kita selama ini. Aku kok begini ya? Kok seistimewa itu dia bagiku? Padahal, kata Ibnu Jauzi begini, sesungguhnya manusia itu penuh najis dan kotoran. Sementara orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Dia itu ya manusia biasa, ya bisa kebelet, ya bisa sumpek, ya bisa mules, ya bisa biasa saja. Tapi di kepala kita seolah-olah orang yang kita cinta itu begitu sempurnanya. Ya karena selama ini mungkin kita hanya lihat profilnya yang fotonya berfilter-filter itu. Nah ya, karena cinta dia tidak bisa melihat aib kekasihnya. Sebab hakikat segala sesuatu dapat disingkap dengan timbangan yang adil. Sementara yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu yang zalim. Itu akan menutupi seluruh celah, sehingga akhirnya orang yang dilanda cinta melihat kekasihnya yang jelek menjadi jelita. Kalau sudah buta, ya kalau sudah jatuh cinta kan gitu. Tidak ada yang paling cantik, paling hebat, paling jago kecuali engkau. Nah, kebutaan semacam ini kata saya Ibnu Jauzi kadang-kadang menjebak kita. Jadi kalau patah hati rasanya kayak sehancur itu, padahal apa iya sih? Jangan-jangan ditinggal dia itu manfaat dan maslahat dan barokah yang luar biasa untuk hidup kita misalnya. Cuma kita tidak sadar saja. Kita hanya melihat satu titik, kita yang ditinggal, kita yang berpisah. Nah, ini pelajaran untuk jiwa kita. Kita lanjutkan. Nah, terus merenungi akibat, kemungkinan akibat dan resiko yang akan ditimbulkan jika kita memaksakan untuk tetap bersama pilihan kita. Iya ya, saya sekarang berpisah, sekarang dia dengan orang lain. Kalau saya masih maksa harus sama dia, ya nanti jadinya saya yang menghancurkan hubungannya dengan orang lain. Saya jadi penjahatnya nanti. Atau sebaliknya, nanti jangan-jangan dia malah tidak bahagia. Bisa sih saya rebut dia lagi, wong dukun juga banyak misalnya. Tapi apa iya dia akan bahagia. Jadi, nah ini kita mikirnya panjang, jangan berpikir pendek. Ada banyak resiko, mungkin ada akibat-akibat kalau kita memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Kemudian, kalau ini standar ya, mari kita sadari mungkin ini ujian dari Allah. Jadi kesedihan memicu kita introspeksi muhasabah. Mungkin aku pernah salah apa, mungkin aku kurang apa yang harus aku perbaiki dengan
diriku. Kalau masih sulit, boleh dilanjutkan. Kita renungi hal-hal yang sia-sia selama bersama. Mungkin waktu yang sia-sia, mungkin hal-hal penting yang terlewatkan. Iya ya, kemarin aku terlalu fokus ke dia sehingga kuliahku keteteran. Oh, aku terlalu membela dia. Sudahlah, tidak mengulangi kesalahan 2 kali. Nah, ini merenungkan. Kita renungi, kita pengaruhi diri kita. Terus, kalau masih sulit, kita juga tegaskan dalam diri kita bahwa saya sedih terus-terusan begini juga tidak baik tentunya. Ya untuk diriku, ya untuk siapa saja yang berhubungan dengan aku. Aku harus bangkit. Aku harus tegak lagi, berjuang lagi. Dan yang terakhir kata beliau, jalan paling cepat untuk move on itu apa? Menikahlah. Ya sederhananya cari gantinya sudah. Jangan mikir yang lama, sudahlah ayo gerak ke depan. Move on lah. Jadi jangan stuck berhenti di situ. Ya kalau urusannya hawa nafsu yang tadi ya menikah saja. Kalau ada yang mau. Ya kalau kalian siap. Oke, itu beberapa upaya. Beliau mengakhiri begini. Jika pada akhirnya setelah kita berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semuanya, tetapi masih saja terasa menyiksa, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain pasrah dan berdoa. Biarkan Allah yang mengatur hasil terbaik. Ini ada tips doa dari Syekh Ibnul Jauzi. Ilahi qad fa'altu ma'atabtu fahfidli ma la taqata li bihifdhihi. Ya Allah, aku telah melakukan semua yang aku mampu. Selebihnya jagalah aku dari apa yang aku tidak mampu menjaganya. Nah itu kalau sudah puncak-puncaknya kamu patah hati, stres, sudah melakukan segalanya masih sulit mengatasinya, pasrahkan pada Allah, sampaikan pada Allah, ya Allah, semua yang aku bisa lakukan sudah aku lakukan, sisanya aku pasrahkan padamu. Ilahi qad fa'altu ma ataqtu faghfirli ma la taqata li bihifdhi. Baik, ini doanya. Kok semuanya nulis? Ini baru patah hati semuanya ya. Oke. Beliau juga ngasih tips. Kalau berat hati kita, ada beberapa cara untuk meringankan hati. Biar tidak terlalu berat, tidak terlalu terbebani, tidak terlalu depresi. Ini kayak tombok hati ya, tapi lebih banyak, tidak hanya 5. Yang pertama membaca Al-Quran. Maca Al-Quran sak maknane. Jadi sambil dipahami maknanya, artinya, biar pikiran kita tidak terlalu mikir ke dia. Yang kedua zikir. Banyak-banyak mengingat Allah sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Banyak-banyak zikir, pokoknya Allah saja yang kita bunyikan dalam diri kita. Setiap kali kegelisahan itu muncul, Allah kita hadirkan. Itu namanya zikir. Selanjutnya menjenguk orang sakit. Melihat saudara-saudara kita yang kesulitan dengan penyakitnya, mungkin lebih meringankan kita. Alhamdulillah saya masih dianugerahi kesehatan, meskipun seberat ini bebanku. Menjenguk orang sakit, kita bisa berbagi rasa juga meringankan beban kita. Kemudian mengiring jenazah juga begitu ya, seperti orang sakit tadi kita sadar, ngapain aku sesedih ini, sesetres ini, berapa panjang umurku, semua orang pada akhirnya akan meninggal. Aku kok sibuk menghabiskan waktu hanya untuk sedih dan depresi. Saatnya sekarang siap-siap untuk yang pasti, yaitu kematian. Kemudian ya lanjutnya tadi berpikir tentang kematian, menyadari kematian. Kemudian sholat.